Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Armansyah dengan INIDN 0007108708. Saya adalah dosen Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Saya bergabung ke Universitas Bengkulu pada bulan Mei tahun 2022 hingga saat ini. Di Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu ada 4 unit bidang studi, yaitu unit bidang studi teknologi farmasi, unit bidang studi farmasi komunitas dan farmakologi, unit bidang studi biologi farmasi, dan unit bidang studi kimia farmasi. Di sini saya tergabung ke dalam unit bidang studi kimia farmasi. Di unit bidang studi ini kami mengembangkan pembelajaran di bidang kimia, yaitu pada mata kuliah kimia dasar, kimia organik, kimia farmasi 1, dan kimia farmasi 2. Pada PDD UKTPT kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori pada mata kuliah kimia farmasi 2. Kimia farmasi 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari kimia farmasi 1. Pada kuliah kimia farmasi 1 itu membahas mengenai golongan obat dan analisa kualitatifnya. Pada kimia farmasi 2 itu dibahas mengenai analisa kuantitatifnya. Kimia farmasi 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu yang terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar mata kuliah kimia farmasi ya. Pada bagian analisa kuantitatif obat dengan spektrofotometer tipis. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah hadir semua pada siang hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, materi kita pada siang hari ini tentang spektrofotometer tipis. Jadi untuk memahami materi ini, kemarin kita sudah belajar di kimia dasar tentang pengenceran ya. Di bagian pengenceran itu ada pengenceran larutan dengan normalitas, kemudian ada pengenceran larutan dengan PPJ atau pas perbilian ya, atau ppm. Nah, untuk yang normalitas itu kemarin ada 1 kali N1 sama dengan N2 kali N2. Kemudian yang ppm. Nah, kemarin kita sudah membuat larutan ppm dalam ppm ya. Ada misalnya 1000 ppm. Nah, Bapak ingin nanya, untuk membuat larutan 1000 ppm itu kira-kira gimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Ayo, silakan Rita. Untuk larutan 1000 ppm itu bisa dibuat dengan menurunkan 100 mg sampel ke dalam 100 mg pelarut dengan menggunakan alat ukur 100 ml. Oke, ya benar ya. Jadi nanti tergantung berapa banyak yang akan dibikin ya. Kalau tadi bikinnya 100 ml, maka untuk membuat 1000 ppm kita bisa menambahkan sekitar 100 mg sampel. Kalau kita bikinnya 50 mg, kita dilakukan dalam 50 ml. Ya. Kalau kita bikinnya 25 ml, berapa mana ini sampel yang kita timbang? 25 mg. Oke, semuanya sudah bisa ya tentang pengenceran. Ya, kita lanjutkan mengenai tujuan ya. Jadi tujuan kita pada siang hari ini belajar mengenai analisa kuantitatif atau penentuan kadar obat dengan spektrofotometer itu adalah pertama ada kalian bisa melakukan analisa terutama untuk obat ya, bahan alam atau kosmetik dengan menggunakan instrumen spektrofotometer tipis. Selanjutnya tujuan khususnya kalian bisa menentukan sampel yang mana yang bisa dianalisa nanti ya. Kemudian kalian bisa menentukan tahapan-tahapan analisanya dan terakhir kalian bisa menentukan kadarnya ya.
Yaitu yang saya harapkan dari pembelajaran pada siang ini. Oke, sebelumnya kita memahami sedikit tentang spektro. Jadi spektrofotometer itu ada dua macam nanti, ada yang single beam, ada yang double beam. Ya. Nah, yang single beam ini bedanya di sini ya. Ada kalau yang double beam itu ada reference atau nanti pembandingnya ya. Kalau yang single beam ini nggak ada, ya, kalau dilihat dari alatnya. Nah, yang single beam ini celah split itu cuma satu ya. Kemudian kupet yang dimasukkan juga itu cuma satu, dan kalau mau berubah panjang lubangnya nanti itu kita harus menambahkan. Sementara yang double beam dia ada celah splitnya ada dua, kemudian bisa masukkan sampai beberapa kupet, kemudian kita tidak perlu menambahkan panjang lubang untuk menulis selanjutnya. Nah, sebagai misal saat ini ya, menggunakan yang double beam termasuk yang ada di laboratorium kita. Ini contohnya ya, di laboratorium kita ini ada spektronya. Kalau dibuka tutupnya gambarnya seperti ini. Jadi ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang umumnya digunakan itu ada dua ya, sumber cahaya yang UV dan yang visible. Yang UV itu biasanya menggunakan UV tribu. Kalau yang visible itu yang wolfram, ya. Dia dua lampu untuk dua panjang lubang UV dan panjang lubang visible. Ya. Nah, ini alatnya, jadi ya. Dan di sini ada monokromator yang berfungsi untuk merubah sinar polikromatik menjadi monokromatik. Selanjutnya diteruskan melalui sini cermin ya. Dia di sini ada detektor di sini ya, detektor nanti di sini ada sampelnya. Nanti sinar ini akan melewati kupetnya gitu ya. Nah, sinar ini melewati kupetnya ini dan disebut dengan hukum Lambert ya. Jadi nanti sinar yang datang itu akan sama dengan sinar yang diteruskan, ya. Atau dalam hukum Lambert itu A sama dengan A kecil ya, kali B kali C. Ini adalah hukum Lambert itu absorban itu atau serapan itu berbanding lurus dengan konsentrasi, ya. Kemudian di sini ada B, tebal kupetnya bisa dalam sentimeter, dan yang ini C, konsentrasi sampelnya. Dan yang A kecil ini adalah absorpsivitas. Biasanya tergantung pada C ya, konsentrasinya. Kalau C nya satuan molar, maka absorpsivitas nanti molar, satuannya per molar sentimeter. Kalau C ini satuannya persen, berat volume, maka ini adalah nanti namanya E 1% 1 cm, atau kita lakukan dengan A 1% 1 cm. Dan yang A besar ini adalah absorbannya. Jadi ini adalah hukum Lambert di mana absorban itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Kemudian tahapan analisa dengan spektro. Jadi kita sudah mengenal alat spektro ya. Jadi yang bisa dianalisa dengan spektro itu sampelnya itu umumnya ada dua macam ya, yang memiliki gugus kromofor sama yang berwarna ya. Senyawa yang memiliki gugus kromofor itu contohnya senyawa yang memiliki ikatan rangkapnya selangsing ya. Ikatan rangkap selangsing. Ada yang tahu apa itu senyawa yang memiliki, contoh senyawa yang memiliki ikatan rangkap selangsing? Ya. Oh ya, seperti di benzen itu ya. Jadi di benzen itu seperti ini. Oke, dia ikatan rangkapnya selangsing ya. Seperti ini dia ikatan rangkap tidak ikatan rangkapnya selangsing. Senyawa yang memiliki struktur seperti ini bisa dianalisa dengan spektro. Kemudian yang lain berwarna ya. Kalau misalnya tidak memiliki gugus kromofor, dia berwarna. Kemudian untuk panjang gelombangnya, spektrum itu ada dua, UV, ada panjang gelombang 200 sampai 400, dan visible yang berwarna tadi ya, berwarna itu umumnya 400 sampai 400. Kita analisa dengan spektro. Yang pertama itu adalah preferensi sampel ya. Jadi sampelnya kalau dia padatan, misalnya tablet, itu kita gerus, kemudian kita encerkan atau lakukan dengan larut yang sesuai, gitu ya. Kalau misalnya kalau dia komponennya banyak, untuk dianalisa kita lakukan ekstraksi sehingga dapatkan komponen yang akan dianalisa. Ya.
Kalau misalnya dia cair, itu biasanya tinggal dicairkan atau bisa juga diekstraksi kembali. Kalau misalnya komponen analit itu banyak. Ya. Nah, setelah preparasi, jangan lupa untuk running alatnya ya. Jadi alat itu harus dipanaskan terlebih dahulu 15 menit agar bisa bekerja optimal dan bisa awet gitu ya. Dan selanjutnya setelah preparasi tadi, dalam preparasi tadi kita selain mengencerkan, kita bikin konsentrasi terendah, biasanya 2, 4, 6, 8, 10 ppm ya, tergantung dari absorban yang nanti sesuai. Biasanya absorban yang diinginkan itu antara 0,2 sampai 0,8 agar nanti dia memenuhi hukum standar Brigg. Oke, setelah running alat kita panaskan sekitar 15 menit, kita baru ukur absorban ya. Kita tentukan panjang gelombang maksimum dulu ya. Jadi nanti kita tentukan panjang gelombang maksimum dari salah satu parutan standar aja ya. Biasanya kita menggunakan parutan standar untuk penentuan kadar zat ya. Biasanya standar digunakan itu yang berasal dari baku pembanding farmakope Indonesia. Nanti kita bikin dari konsentrasinya dari misalnya 24, 6, 10, kita pilih yang seperti misalnya yang 8 ppm, kemudian kita tentukan panjang gelombang maksimumnya untuk kita scanning di alatnya. Nanti kita mendapatkan upahnya, kemudian biasanya yang panjang gelombang maksimum itu yang puncaknya itu. Nah, setelah didapatkan panjang gelombang maksimum, selanjutnya pengukuran serapan sampel gitu ya. Jadi sampel yang sudah diencerkan tadi kita ukur serapannya pada panjang gelombang maksimum ya. Di panjang gelombang maksimum yang diperoleh dari penentuan panjang gelombang maksimum tadi yang puncaknya paling tinggi kita gunakan untuk menentukan kadar dari sampel. Nah, kita lakukan biasanya pengulangan 3 kali untuk sampel ya. Kita dapatkan akurasi dan presisi yang bagus. Kalau misalnya jauh perbedaannya atau standar deviasi yang terlalu tinggi, misalnya kita ulang lagi biasanya beberapa kali sehingga dapatkan nilai yang presisi. Ya. Selanjutnya setelah ukuran serapan standar atau baru kita tentukan serapan sampel ya. Sampel yang sudah diencerkan di preparasi tadi kita tentukan, biasanya dilakukan triple 3 kali pengulangan ya, untuk melihat apakah hasil yang kita peroleh itu presisi. Ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita bikin kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini persamaannya itu Y sama dengan A plus Dx ya, di mana Y-nya ini adalah absorban. Oke, selanjutnya kita tentukan kurva kalibrasi dengan persamaan Y sama dengan A plus Dx atau Dx plus A, di mana Y ini adalah absorbannya, A ini adalah intercept, kemudian D ini adalah slope atau pengiringan, dan X ini adalah konsentrasi. Kita bisa cari persamaan ini dengan menggunakan Excel ya, menggunakan Excel yang scatternya itu, kemudian nanti kita bisa pilih bagian X untuk dapatkan persamaannya nanti. Nah, nanti kita bisa tentukan kadar sampel itu dengan rumus X sama dengan Y min A per B ya. Dengan B ini kita dapatkan dari persamaan garisnya, Y ini adalah absorban dari masing-masing parutan standar. Ya. Jadi setelah dapat kurva kalibrasi, jangan lupa lihat nilai R ya, nilai koefisien dari direksinya. Itu sangat penting untuk melihat apakah dia memenuhi hukum Lambert-Beer atau tidak. Biasanya yang diterima itu nilai R-nya itu sekitar 0,996 ke atas ya. Kalau misalnya kurang, berarti ya kurang linear ya, kurang hukum Lambert-Beer. Oke, selanjutnya ya, untuk persamaan garisnya tadi Y sama dengan X plus A, yang menunjukkan itu lebih dari atau sama dengan 0,995. Kemudian untuk konsentrasinya kita melakukan dari persamaan garisnya ya, Y sama dengan A plus X, di mana nanti untuk mencari nilai X itu Y min A per B. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan konsentrasi sampel ini ya, tapi kita belum mendapatkan kadarnya. Untuk menghitung kadarnya kita bisa hitung dari rumus ini, di mana C ini adalah konsentrasi yang kita dapatkan dari hasil plotan tadi ya.
satuannya miligram per liter, kemudian nanti dikalikan dengan volume larutan sampel yang pengenceran tadi ya. Satuannya biasanya liter ya. Kemudian tergantung dari sini ya, kalau miligram per liter maka satuannya liter. Kalau mikrogram per mili maka satuannya nanti liter. Kemudian kali faktor pengencerannya ya. Berapa kali dia diusahakan. Dibagi dengan massa yang digunakan tadi berapa miligram gitu ya. Tergantung satunya juga ya. Di sini kalau miligram per liter maka satuannya miligram. Kalau mikrogram per mili maka satuannya di sini harus mikrogram dikali 100%. Oke, ini saya ada contoh kasus ya tentang bantuan kadar yang ada di industri farmasi ya. Misalnya di industri farmasi itu setelah obat itu dibuat ada namanya tahapan IPC ya, in processing control, di mana obat itu harus dipastikan kadarnya sesuai dengan yang tertera pada etiket. Saya di sini setelah dibuat tablet paracetamol itu tabletnya 500 mg, ditentukan kadarnya apakah benar 100 mg atau tidak. Penyimpangan yang diperbolehkan dalam farmakope itu sekitar 90 sampai 110%. Kalau misalnya dia nanti di bawah 90 berarti nggak memenuhi syarat. Nah, nanti tahapannya sama kayak tadi ya. Kita lakukan preparasi dulu, kemudian pengenceran lakukan standar, ya. Setelah itu caranya alat, kemudian penentuan panjang gelombang maksimum, kemudian setelah itu kita ukur absorban dari daratan standar tadi, itu kita ukur absorban sampel, kemudian kita buat kalibrasinya, kita tentukan konsentrasinya, dan baru hitung kadarnya. Ya. Dan misalnya ini dari hasil pengukuran absorban yang diperoleh, misalnya ini pengukuran pertama aja ya, biasanya dilakukan pengulangan kali. Pengukuran pertama itu absorbannya 0,590, kemudian sampel awal yang digunakan itu 50 mili, kemudian faktor pengencerannya diajarkan sampai 30 dan 70 ya, 70 kali. Nah ini hasil analisa, hasil absorban yang diperoleh dari laboratorium standar, tentukan tahapan misalnya. Kemudian hasil analisa dengan spektrofotometer, tahapannya sama yang kayak tadi ya. Kemudian ini hasilnya dari konsentrasi 24680 ini, kemudian absorbannya dapatkan masing-masing. Kita tentukan persamaan garisnya ya dengan menggunakan Excel. Didapatkan data seperti ini, di mana persamaan garisnya dia sama dengan 0,05 kali 5x plus 0,095, satu dengan nilai R-nya 0,995. Ini memenuhi syarat ya, jadi harus besar atau sama dengan 0,995. Kalau memenuhi syarat, kita bisa lanjutkan dengan memplotkan nanti nilai absorban sampel ke persamaan garisnya. Yang ini rumusnya tadi di mana X konsentrasi itu sama dengan dia min A per B. Nah ini didapatkan hasilnya setelah itu sebesar 13,84437 ppm ya. Ini satuannya bisa dalam miligram per liter. Nah, di mana kadarnya? Oke, konsentrasi dapatkan 13,484 ya. Kemudian volumenya yang digunakan tadi 50 mili ya. Di sini satuannya liter, 50 mili kita jadikan liter, jadi 0,05. Kemudian kali faktor pengenceran, faktor pengenceran tadi 70 ya, dibagi massa. Nah, massa yang digunakan itu adalah 500 mg ya. Oke, dari hasil perhitungan didapatkan 94,3908%. Berarti masuk rentang antara 90 sampai 100%. Berarti dia memenuhi. Oke, dari apa yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Pak, untuk di perhitungan kadar itu Pak ada faktor pengenceran. Untuk perhitungan pengenceran itu gimana ya Pak? Oke, tadi di sini ya ada faktor pengenceran. Oke. Faktor pengenceran ini digunakan untuk menentukan kadar ini ya. Berapa kali kita encerkan sampel dari larutan awal. Misalnya
larutan awal yang kita bikin tadi sebanyak 50 mili ya. 50 mili. Kita bikinnya 50 ini ya volumenya. Kemudian yang kita ambil sebanyak 50 misalnya miligram. Catatkan ya, 50 miligram dalam 50 mili ya. Kemudian dari sini kita kerjakan ya. Kenapa harus dikerjakan? Biasanya pengukurannya itu harus dalam tentang konsentrasi dari larutan baku mani ya, biasanya ya, agar bisa dianalisa dengan tepat ya. Nah, setelah bikin larutan 1000 ppm ya, 1000 ppm ini selanjutnya kita injekkan misalnya pada ukuran sama 50 mili ya. Kita ambil misalnya sebanyak dari sini kita injekkan menjadi misalnya 100 ppm ya, 100 ppm. Rumusnya pakai log 1 kali L1 sama dengan 2 kali 2. Sebelumnya kita sudah membuat 1000 ppm. Kemudian kita injekkan menjadi 50 mili sebanyak konsentrasinya 100. Jadi 50 kali 100 dibagi 1000 sama dengan 5 mili. Jadi nanti kita pipet 5 mili dari larutan 1000 ppm ini ya. Kita pipet 5 mili. Kemudian masukkan dalam bak ukur 50 mili. Jadilah konsentrasinya 100 ppm. Jadinya 5 mili dalam 50 mili. Nah, ini faktor pengencerannya bisa kita cari ya. 50 mili dibagi 5 sama dengan 10 kali ya. Nah, dari sini kita bisa juga mencatatkan lagi ya. Misalnya menjadi 10 ppm. Dan larutan yang 100 ppm kita jadikan 10 ppm. Misalnya volumenya sama 50 mili. Nah, kita bisa hitung dengan rumus yang sama, di 1 sama dengan I2 kali N2. Jadi nanti 50 mili dikali 10 ppm dengan 100 ppm. 50 kali 10 dibagi 100 5. Berarti yang dikalikan 5 mili. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa hitung faktor pengencerannya 50 dibagi 5 sama dengan 10. Oke. Jadi dari 1000 ppm kita encerkan menjadi 10 ppm sebanyak 50 mili. Itu kita encerkan 2 kali tadi ya. Nah, yang faktor pengenceran pertama itu 10 kali, faktor pengenceran kedua 10 kali, maka total faktor pengencerannya adalah 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. Nah, ini cara untuk menghitung faktor pengenceran. Faktor pengenceran sangat diperlukan agar kita memperoleh kadar yang real ya, kadar dari sampel yang 50 yang awal gitu ya, misalnya tadi yang 50 ini. Oke, masih ada? Atau gimana? Masih ada yang ditanyakan? Tidak bisa? Oke, selanjutnya masih ada yang bertanya? Oke, silakan. Ya, silakan. Cerita. Apakah ada pengaruh dari cara preparasi itu terhadap kadar dari metode? Oke ya. Jadi penggunaan pelarut, misalnya kita menggunakan pelarut air metanol pada sampel yang sama, atau bisa juga menggunakan pelarut yang non-polar, misalnya sama gitu ya, itu akan menghasilkan spektrum dan puncak yang berbeda ya, dan gelombang yang berbeda. Jadi pelarut itu sangat mempengaruhi spektrum dan ini absorban yang kita peroleh gitu. Jadi biasanya untuk menentukan pelarut warna yang sesuai, kita merujuk pada literatur ya, bisa di farmakope gitu ya. Nah, di farmakope semuanya untuk pengobatan sudah tertera gitu ya. Kalau yang terbaru itu farmakope, karena itu biasanya menggunakan eksplosi ya, yang banyak
menggunakan lensa dengan spektrum itu 4.3. Jadi kita bisa lihat di 4.3 laut yang mungkin digunakan. Kalau misalnya kita di Pharmacopex yang nama yang baru, kita bisa cari di artikel atau di buku yang terbaru. Nah, selanjutnya selain pelarut juga mempengaruhi panjang gelombang yang digunakan. Jadi beda pelarut, beda panjang gelombang, nanti akan mempengaruhi hasilnya. Oke, masih ada? Tidak ada ya? Nah, selanjutnya kita review sedikit materi pada siang hari ini sebelum kita selesai ya. Yang pertama, sampel yang dapat dianalisa dengan spektrofotometer kritis. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Tri. Sampel yang dapat dianalisa dengan spektrofotometer tersebut adalah sampel yang berwarna atau sampel yang memiliki titik kromofor. Sampel yang memiliki titik kromofor yang ada di tataran makroskopik ya, misalnya pada benzen gitu ya. Kemudian dia berwarna. Kalaupun dia tidak berwarna, kita bisa analisa, kita bikin turunannya ke derivatisasi dan kita kasihkan dengan semua yang lain. Untuk melihat panduannya misalnya gimana cara menderivatisasinya, kita bisa lihat di Pharmacopex isi 3. Kemudian yang kedua, dapat analisa dengan spektrofotometer kritis. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa analisa dengan spektro? Oke, silakan. Apa itu? Di mana tahapan analisanya? Kita untuk tahapan analisa spektrofotometer kritis Pak, yang pertama itu kita preparakan sampel terlebih dahulu. Kemudian setelah preparakan sampel kita running alat yang berlaku selama 12 menit. Seterusnya diukur panjang gelombang maksimumnya Pak. Terus setelah diukur panjang gelombang maksimumnya, diukur absorbansi dari batas standar Pak. Setelah itu diukur kurva kalibrasi dari spektrofotometri kritis Pak. Terus setelah kurva kalibrasi dilakukan untuk penentuan kadar vitamin yang terkandung dalam sampel Pak. Ya. Jadi tahapannya tadi ya, kita tentukan, kita lakukan preparasi terlebih dahulu. Kalau di sampelnya cair, kita tinggal cairkan dengan bau yang sesuai. Kalau sampelnya padat, biasanya diurus terlebih dahulu ya, kemudian baru ditaruhkan dengan bau yang sesuai. Atau misalnya ada tahapan khusus sesuai dengan literaturnya, itu kita ekstraksi terlebih dahulu. Makanya baru dicairkan sampai berapa kali gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat deret konsentrasi larutan standar. Nah, umumnya untuk absorbannya Nicola itu bagusnya antara 0,2 sampai 0,8. Jadi bisa nanti konsentrasinya 2, 4, 6, 8, 10. Atau kalau misalnya absorbannya belum di rentang 0,2 sampai 0,8, kita naikkan dari konsentrasinya. Kemudian setelah pembuatan larutan standar tadi, kita ada alat yang apa ya? Kita ya. Kemudian baru kita panjang maksimum. Selanjutnya kita ukur absorban standar, gitu ya. Kemudian kita ukur absorban sampel, kita tentukan kurva kalibrasi bersama garisnya ya, sama dengan A plus B. Baru setelah itu kita tentukan konsentrasi sampelnya, baru akhir ada. Jangan lupa untuk mengerjakannya trifo ya, agar kita mendapatkan hasil presisi. Biasanya dilakukan validasi ya. Validasinya biasanya akurasi, presisi, gitu ya. Linearitas, rentang, kemudian ada RSI biasanya. Kemudian untuk tidak lagi ditanyakan ya. Alhamdulillah kita selesai materi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang dapat bisa berkah untuk diri kalian setelah lulus nanti, urusan nanti praktikum ya. Demikian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.